Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Sintayong sanjung keputusan Erick Thohir, Timnas Indonesia U23 jadi prioritas. Keuntungan Timnas Indonesia jika menang atas Irak pada Juni mendatang. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain keturunan kembali datang STY sanjung Erick Thohir. Kabar baik menghampiri pelatih Timnas Indonesia Sintayong yang merasa senang dan berterima kasih kepada Ketum PSSI Erick Thohir yang pada sudah mendukungnya untuk memajukan sepak bola tanah air. Sebagaimana diketahui, saat ini terdapat 4 pemain keturunan baru yang sudah menjalani debut bersama skuad Garuda. Mereka adalah Dayton Joeon, Jesus, Ragnar Oratmangun, dan Tom Haye. Keempat pemain tersebut ikut andil dalam 2 kemenangan skuad Garuda atas Vietnam dalam lanjutan grup F putaran kedua, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pertemuan pertama, skuad Garuda menang 1-0, sementara di pertemuan kedua menang telak 3-0 atas tim berjuluk The Golden Star Warriors tersebut. Terkait pemain tambahan, memang masih ada 1 pemain yang proses naturalisasinya sedang berlangsung. Dia adalah kiper Dallas FC Martin Paes. Kemungkinan proses naturalisasi sang pemain akan selesai sebelum bulan Juni mendatang. Namun Sintayong membocorkan bahwa ada beberapa pemain yang akan dinaturalisasi. Itu artinya bukan tidak mungkin kalau tidak hanya Paes saja yang akan dinaturalisasi. Meski begitu, dia tidak membeberkan siapa sosok pemain keturunan yang dimaksud. Berkaitan dengan hal ini, Sintayong pun memberikan apresiasi kepada Ketum PSSI Erick Thohir. Sebab langkah ini dinilai akan membuat Timnas Indonesia semakin mendunia. Menarik untuk disimak, siapa pemain yang dimaksud Sintayong? Bukan tidak mungkin kalau sosok selanjutnya adalah striker FC Utrecht Ole Robedi. Apalagi sang pemain baru-baru ini mengungkapkan sudah dikontak oleh PSSI. Satu hal yang pasti, kehadiran pemain keturunan tambahan pasti akan sangat berdampak pada Timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda akan kembali melanjutkan perjuangannya di kedua laga sisa grup F yang melawan Irak dan Filipina. Timnas Indonesia hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk bisa melangkahkan kakinya ke putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Keuntungan Timnas Indonesia jika menang atas Irak pada Juni mendatang. Pertama, lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika menang atas Irak, Timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Koleksi 10 angka membuat Timnas Indonesia tak akan tergeser dari posisi 2 besar grup F yang menggaransi skuad Garuda melaju ke babak ketiga. Selain itu, ini merupakan yang pertama Timnas Indonesia bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Nantinya sebanyak 18 negara akan dibagi ke dalam 3 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 6 negara. Tim-tim yang finish di posisi 1 dan 2 di masing-masing grup akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Kedua, lolos Piala Asia 2027. Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2027 jika menang atas Irak. Pasalnya tim-tim yang finish di posisi 1 dan 2 masing-masing grup di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lolos otomatis ke Piala Asia 2027. Total 18 negara. Berhubungan dengan kuota Piala Asia 2027 adalah 26 negara. 6 slot sisanya diperebutkan di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Di mana peserta babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 adalah tim-tim yang finish di posisi ketiga dan keempat babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Plus pemenang playoff di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
ketiga, ranking FIFA melonjak. Jika menang atas Irak, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 19,30 poin di ranking FIFA. Tambahan poin itu membuat perolehan angka skuad Garuda menjadi 1122,00. Alhasil, timnas Indonesia diprediksi akan naik 4 posisi dari peringkat 134 ke 130 dunia. Jadi wajib bagi timnas Indonesia menang atas Irak agar sederet keuntungan di atas dapat disabet skuad Garuda. Timnas U23 Indonesia jadi prioritas, PSSI kena protes. Federasi tertinggi sepak bola Indonesia PSSI mendapatkan protes keras dari Bali United usai sepakat dengan PT LIB untuk meliburkan Liga 1 2023-2024, yakni saat memasuki pekan ke-31. Sebelumnya kompetisi tertinggi di tanah air ini sempat diliburkan pada Desember hingga Januari kemarin. Hal itu dilakukan guna mendukung timnas Indonesia yang pentas di ajang Piala Asia 2023. Setelah Piala Asia 2023 berakhir, Liga 1 pun kembali dilanjutkan. Sayangnya, kompetisi itu harus diliburkan lagi pada bulan ini. Tepatnya kompetisi akan resmi libur sementara waktu saat memasuki pekan ke-31. Yang menjadi permasalahan adalah PSSI dan PT LIB dianggap tak tahu prioritas oleh sebagian besar penggemar sepak bola. Pasalnya Liga 1 dikorbankan untuk kepentingan timnas U23 Indonesia, yang mana itu adalah kategori kelompok usia. Sontak keputusan tersebut pun mendapatkan penolakan dari pelatih Bali United Stefano Cugura. Pelatih yang akrab disapa Teko tersebut mengatakan bahwa liburnya kompetisi akan mengganggu persiapan timnya. Momentum kemenangan inilah yang ingin dijaga oleh Teko, sebab timnya juga mengincar kemenangan saat bersua dengan Persikabo 1973 pada pekan depan. Arsitek asal Brasil itu merasa akan lebih baik untuk timnya jika terus bermain tanpa ada hambatan seperti libur kompetisi. Ia juga menyebutkan beberapa kerugian yang dialami timnya dengan adanya keputusan ini. Yang pertama, para pemain bisa saja kehilangan fokus. Pasalnya tim pelatih mau tak mau harus memberikan libur panjang ke pemain. Selain itu, momen bagus seperti saat ini juga kemungkinan tak dapat dilanjutkan.